Shalom. Damai di hati. Apa kabar jemaat? Ada sehat-sehat semua? Amin. Asam urat dan lain. Darah tinggi dan popo tidak. Semoga semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita senyum kiri kanan. Biar musuh di sini senyum dulu. Mari kita jemaat kok yang ada musuh tuh. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah kitab Yeremia. Yeremia ini adalah seorang nabi. Kalau bicara nabi, berarti dia adalah penyambung lidah Allah. Dia adalah juru bicara Allah. Apa yang harus dia sampaikan harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ini boleh beda, ini boleh kurang. Dan saudara-saudara, Yeremia ini melakukan pelayanannya kira-kira 80 atau 100 tahun sesudah Nabi Yesaya. Dan selama dalam zaman pemerintahan 5 orang raja terakhir, ya, ada Raja Yoas, ada Raja Yosia, ada Raja Yoyakim, dan juga terakhir Raja Sedekia. Semua raja jahat, saudara-saudara, kecuali Yosia bin Amon ini raja yang baik di mata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada masa itu umat mengalami masa kelam. Kalau kita baca Yeremia pasal 2, di situ firman Tuhan bilang begini, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Artinya apa, saudara-saudara? Pada waktu itu kondisinya mereka hidup seenaknya, penuh dengan korupsi. Mereka menyembah berhala. Seharusnya mereka menyembah Allah, karena ada banyak pengalaman-pengalaman iman antara umat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dorang ciptakan berhala, dorang sembah berhala, saudara-saudara. Dorang bikin patung, dorang kasih pakai baju, habis itu dorang menyembah apa yang dorang ciptakan. Seharusnya dorang menyembah kepada Sang Pencipta yang menciptakan umat. Tetapi mereka melanggar ketaatan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka kompromi dengan dosa. Ada yang kawin campur, saudara-saudara. Mereka melanggar perjanjian antara umat dengan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga yang saya katakan saat ini bahwa kondisi pada waktu itu secara keseluruhan mereka sudah berpaling dari Tuhan dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Makanya saudara, Yeremia ini dipilih dan dipakai Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Namun sebenarnya saudara, tugas dari Yeremia ini tidak gampang, ya. Dengan tugas ini berat, karena dia akan menyatakan penghukuman dan murka Allah terhadap umat ini Yehuda. Dia mau bilang pada Yehuda, mau dihukum, mau dibuang. Tidak gampang dia bilang begitu, saudara-saudara. Ya, coba kalau mereka terhukum yang sedang mendengar. Tapi yang harus dikatakan oleh Yeremia kepada umat, bahwa mereka akan dikalahkan oleh musuh dan akan dibawa ke pembuangan, dan dengan waktu sangat lama. Makanya waktu baca Yeremia ayat 11 bilang begini, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Tidak generasi
Makanya kalau mereka dibuang ke Babel, ketika mereka melahirkan anak di sana, lalu kalau 70 tahun anak di Babel baru pulang. Kalau dia di Babel 10 tahun, berarti 80 tahun di sana. Kalau dia pikir 80 tahun, langsung mati dia di sana. Ya, sangat lama. Apa yang akan Tuhan kerjakan bagi umat Yehuda? Sekalipun yang salah mendengar apa yang Tuhan firmankan itu, tapi yang tetap harus menyatakan kehendak Tuhan. Yang mengusulkan itu firman Tuhan. Yang harus dikatakan apa maksud Tuhan. Sekalipun umat Yehuda mereka senang, saudara-saudara.
ibu-ibu yang nanti kalau baik tua sudah lama di badan dan kebawa ke sana. Dan kesedia, ya, yang kesedia dia begitu terus. Nantinya dia akan hidup dalam kegelapan karena terang firman sudah terang dari kehidupan. Kesedia, pas suami, ada suami yang rajin, istri yang malas sudah, ya, ada istri yang rajin, suami yang malas. Ada orang tua yang rajin, anak-anak malas. Ada anak malas, orang tua rajin. Ada orang tua malas, yang benar orang tua beri tolong, mereka anak rajin sekali juga. Harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada umat Yehuda di pemohonan. Ayo ngomong seperti sini, saudara. Tadi baru mengantar 5 jam mengkhotbah yang seperti siang semua. Puji Tuhan, tenang. Saudara, umat Yehuda harus menerima realita bahwa mereka ada di pembuangan akibat dosa dan kejahatan mereka. Tapi mereka tidak pasrah pada keadaan. Sekalipun ada di pembuangan, tapi bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa atau mereka mati ngomong di Babel, saudara-saudara. Ya, karena di ayat 10 kita terbaca Yeremia 9 ayat 10 bilang begini. Karena apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke Yerusalem. Biar orang ada di Babel, biar Tuhan ada buah pada orang, maka bukan berarti Tuhan kasih tinggal kepada umat Yehuda. Karena Tuhan ada berikan janji pemulihan. Tuhan bilang kalau sebenarnya 70 tahun baru kita kasih balik pemulihan apa. Makanya di sana itu pesan firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan bilang apa? Kalian harus merencanakan masa depan. Ya, biar ada di pembuangan, biar ada di Babel, Moni harus merencanakan masa depan. Apa? Bangun rumah, buka kebun, mau kawin. Ya, jangan lupa kawin, saudara. Amin. Ada orang yang sibuk kerja di situ, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Bekerja dan membangun. Sekalipun ada di pembuangan, Moni mesti kerja, Moni mesti membangun. Dikatakan usaha dan kesejahteraan di kota buangan itu, bikin rumah, bangun rumah, kerja, bukan bohong. Sama model itu orang di dunia ini kan orang cuma sementara, saudara-saudara. Iya tuh, mana apa orang cuma
doi 2 juta ada apa? Jujur. Mamanya suami-suami sekarang banyak seperti doi. Dan jujur, ada yang pertamanya sejahtera, tidak mendatangkan kesejahteraan. Masih itu ada pertahuan kacau, saudara. Ya, jujur. Itu bagian dari mengusahakan kesejahteraan. Jangan biasa satu di doi, simpang doi. Anda susu dia lipat kecil-kecil sampai dompet buku. Akhirnya main buat apa? Ada sini yang bisa punya doi. Nyanda, puji Tuhan. Ya, mana yang sudah bertobat? Puji Tuhan ya. Bapak ibu mau bisa punya doi. Mana bapak-bapak kecil yang Nyanda? Amin. Semua dapat 5 juta. Mana? Stop. Iya toh? Jangan dapat 2 juta, tahan 1 juta kasih juga, ya. Lasnya dapat tahu. Yang kasih tahu doi apa ini? Doi soy, ya. Soy yang sudah mesti jujur. Amin, bapak-bapak. Kataku amin, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, sejahtera bukan karena Tuhan banyak uang, Tuhan bagi-bagi, bukan itu saudara. Tapi Tuhan yang saya katakan, saat kita jujur, saat kita tidak menipu, saat kita jadi berkat, kita sudah membawa kesejahteraan. Makanya orang yang mempekerjakan kita untuk jujur, bersyukur sekali. Dia tuh menjadikan bawa sejahtera dimanapun Tuhan berada. Usahakan kesejahteraan di kota pembuangan itu. Artinya apa? Umat Yehuda harus jadi berkat meski mereka dibuang, saudara-saudara. Sama dengan Tuhan, itulah Kristen. Kristen yang jadi berkat dimanapun Tuhan berada. Makanya tadi kita bilang bukan tidak penting di mana Tuhan ada, saudara, tapi di mana Tuhan ada, di situ Tuhan membawa sejahtera. Amin. Entah di mana perjanjian atau di mana pembuangan, orang harus menjadi berkat. Babel adalah tempat yang Tuhan taruh untuk Israel jadi berkat di sana, saudara. Ya. Dan itu adalah tempat yang Tuhan taruh menempatkan kita di titik ini untuk jadi berkat. Itu tuh usaha kesejahteraan kota. Tuhan jadi berkat di kota ini, saudara-saudara. Apakah kita pendatang? Apakah Tuhan akan tampar saudara atau anor? Ya, untuk hari kota Bitung ini, atau apakah memang orang-orang asli Bitung, saudara? Siapapun kita, kalau Tuhan ada di Bitung ini, mari jadi berkat bagi kota Bitung. Jadi berkat bagi kota di mana Tuhan ada, saudara. Tuhan berusaha, orang berjuang, orang bekerja keras supaya Tuhan menghadirkan kesejahteraan di kota Bitung ini. Makanya saudara, jangan tanya apa yang Tuhan dapat untuk Bitung ini. Itu untuk kesejahteraan diri. Tapi apa yang sudah kita lakukan bagi kota ini, itu berdampak bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melakukan sesuatu bagi kota ini, itu akan mempengaruhi sekitar. Makanya jangan tanya, kalau kita begini kita nggak apa-apa, so. Kalau kita begini kita mau dapat banyak apa, so. Tapi saudara, kita harus mengerjakan sesuatu yang baik supaya dampaknya adalah kesejahteraan bagi kota di mana kita tinggal, supaya kita dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Itu lebih nama jadi garam, itu lebih nama jadi terang. Itu baru orang Kristen. Ya, itu baru umat Tuhan. Dimanapun kita, Tuhan jadi berkat, saudara. Ya, saat kita memberikan kontribusi sejahtera, maka kita juga akan menikmati kesejahteraan itu. Tapi Tuhan bukan cuma bilang usahakan kesejahteraan, tapi Tuhan bilang apa? Berdoa bagi kota di mana kamu akan buang. Ini Pak, ini musuh. Kira gampang berdoa ini. Musuh saudara-saudara, gampang. Mari Tuhan bilang berdoa. Berdoa itu kota di mana kita buang.
Waktu kita mendoakan kota itu, ini pasti kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu.